Setiap perjalanan selalu memiliki awal. Bagi kami, semuanya bermula dari sebuah keberangkatan menuju Malasari, membawa barang bawaan, harapan, dan sedikit rasa penasaran tentang apa yang akan kami temui selama beberapa minggu ke depan. Kami datang dengan latar belakang yang berbeda karakter, berbeda kebiasaan, bahkan mungkin berbeda cara memandang sesuatu. Namun untuk sementara waktu, kami dipertemukan oleh satu tujuan yang sama, belajar, berbagi, dan mengabdi. Malasari, sebuah desa di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, terletak di kaki pegunungan, berbatasan dengan Sukabumi, dengan udara sejuk dan hamparan kebun kopi serta cengkeh di sekelilingnya. Desa ini menyimpan sejarah yang tak banyak orang tahu. Pernah menjadi lokasi kantor Bupati Bogor yang pertama, jauh sebelum pusat pemerintahan pindah ke kota Bogor. Minggu pertama bukan tentang seberapa banyak yang bisa kami lakukan, melainkan tentang seberapa jauh kami mampu mengenal tempat yang akan menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami mulai dengan bersilaturahmi, menyapa perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, berkenalan dari satu rumah ke rumah lainnya, berbincang tentang kehidupan sehari-hari, serta mendengarkan berbagai cerita mengenai Malasari. Dari pertemuan-pertemuan sederhana itu, kami mulai memahami bahwa setiap desa memiliki cerita dan kebutuhannya sendiri, dan sebelum memberikan sesuatu, kami harus terlebih dahulu belajar untuk mendengarkan. Perlahan, rasa asing mulai menghilang. Sapa yang awalnya terasa canggung berubah menjadi percakapan. Wajah-wajah yang awalnya tidak kami kenal mulai menjadi bagian dari keseharian. Minggu pertama menjadi pintu awal, pintu yang membawa kami untuk tidak hanya tinggal di Malasari, tetapi mulai menjadi bagian dari Malasari. Setelah mengenal lingkungan dan masyarakat lebih dekat, minggu berikutnya menjadi waktu untuk mulai bergerak. Ide yang sebelumnya masih berada di dalam diskusi, perlahan kami bawa ke lapangan. Dari bidang pendidikan dan ekonomi, lahirlah dua program yang kami jalankan, yaitu Lentera dan Kris. Melalui Lentera, kami mencoba menghadirkan ruang baca sebagai tempat bagi anak-anak untuk bertemu dengan buku, pengetahuan, dan berbagai cerita baru. Karena kami percaya, sebuah buku mungkin hanya memiliki beberapa halaman, tetapi di dalamnya bisa terdapat dunia yang jauh lebih luas. Dari satu buku, anak-anak dapat mengenal tempat baru, menemukan pengetahuan baru, bahkan membayangkan berbagai cita-cita yang sebelumnya belum pernah mereka pikirkan. Sementara itu, melalui Kris, kami mencoba memanfaatkan teknologi untuk membantu mengenalkan informasi dan potensi yang dimiliki desa. Program ini menjadi salah satu langkah kami untuk melihat bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai media untuk memperkenalkan desa secara lebih luas. Dari sini, kami mulai memahami bahwa sebuah program tidak berhenti pada saat ia selesai dibuat. Ada proses panjang di belakangnya, ada komunikasi dengan masyarakat, ada penyesuaian dan keadaan di lapangan. Ada pula proses belajar, mencoba, memperbaiki, dan kembali menyesuaikan agar program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ada harapan agar apa yang kami kerjakan dapat terus digunakan dan dikembangkan setelah kami tidak lagi berada di sini. Minggu kedua membuat kami semakin memahami arti bekerja sama. Kami belajar bahwa menjalankan sebuah program bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi juga tentang bagaimana hadir, mendengarkan, dan berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat. Karena sekecil apapun sebuah kegiatan akan terasa lebih berarti ketika dikerjakan dengan banyak tangan dan satu tujuan. Di minggu ini, kami bukan hanya mulai menjalankan program, tetapi juga mulai melihat bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan bersama dapat menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Memasuki minggu ketiga, kegiatan kami semakin beragam. 3 bidang mulai berjalan beriringan: pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Di bidang pendidikan, kami menghadirkan digitalisasi dan literasi teknologi.
sebuah kegiatan yang mengajak anak-anak sekolah dasar untuk mengenal digitalisasi dan literasi teknologi. Kami ingin mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Di ruang kelas, kami kemudian bergerak ke masyarakat melalui Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat tidak selalu dimulai dari sesuatu yang rumit. Ia bisa dimulai dari kebiasaan kecil, bergerak lebih aktif, menjaga kebersihan, memperhatikan lingkungan, dan saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Sementara itu, kepedulian terhadap lingkungan kami lanjutkan melalui fermentasi organik untuk ketahanan tanaman. Kami mencoba mengenalkan pemanfaatan bahan-bahan organik agar dapat kembali memberikan manfaat bagi tanaman. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa sesuatu yang dianggap sisa belum tentu benar-benar tidak berguna. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah cara pandang yang berbeda. Minggu ketiga membuat kami semakin sadar bahwa pendidikan, kesehatan, dan lingkungan bukanlah tiga hal yang berdiri sendiri. Ketiganya saling berhubungan dan semuanya berawal dari satu hal sederhana, kepedulian. Namun, KKN bukan hanya tentang program kerja. Ada banyak momen di luar agenda yang justru membuat kami semakin mengenal kehidupan masyarakat Malasari. Pada minggu keempat, kami mendapat kesempatan untuk mengikuti kirab pengambilan bendera pusaka di pendopo Bupati Bogor yang berada di Malasari. Suasana penuh semangat, masyarakat berkumpul. Berbagai elemen ikut mengambil bagian. Dan di tengah keramaian itu, kami menyadari bahwa kami tidak hanya sedang menyaksikan sebuah kegiatan. Kami sedang melihat bagaimana masyarakat menjaga kebersamaan dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Perjalanan kami kemudian berlanjut ke Citalahap. Kami menyempatkan diri untuk menyaksikan Bupati Bogor Cup 2026. Sorak-sorai penonton, semangat para pemain, dan antusiasme masyarakat membuat hari itu terasa berbeda. Kami tertawa, menikmati pertandingan, dan menjadi bagian dari suasana yang mungkin tidak akan kami temukan di tempat lain. Karena ternyata, untuk mengenal sebuah desa, kami tidak cukup hanya melihat program kerjanya. Kami juga perlu melihat bagaimana masyarakatnya hidup, berkumpul, bersosialisasi, dan menikmati momen bersama. Di minggu ini, kami semakin merasa bahwa Malasari bukan lagi sekadar tempat kami menjalankan KKN. Malasari telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, kami mulai memasuki bagian akhir dari rangkaian program. Namun sebelum semuanya selesai, masih ada beberapa hal yang ingin kami kerjakan. Dari bidang ekonomi dan lingkungan, kami mencoba melihat potensi yang ada di sekitar masyarakat. Salah satunya melalui pembuatan briket dari sekam padi. Sekam yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai limbah, kami coba olah menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna. Sebuah proses yang kembali mengajarkan kami bahwa potensi terkadang hadir dari sesuatu yang sederhana. Kami juga mengerjakan program kerja sipil, siswa peduli lingkungan. Melalui kegiatan ini, kami mengajak para siswa untuk mengenal lebih dekat pentingnya menjaga lingkungan dan membangun kebiasaan peduli sejak dini. Kegiatan tersebut semakin bermakna dengan kehadiran dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Melisa Putri Pertiwi, yang turut hadir sebagai pembicara. Kami juga membuat tempat sampah terpilah yang kami beri nama teras, sebuah fasilitas sederhana yang diharapkan dapat membantu membangun kebiasaan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Mungkin yang kami tinggalkan tidaklah besar, namun kami percaya perubahan tidak selalu membuat sesuatu yang besar. Satu kebiasaan kecil yang terus dilakukan dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Dan mungkin itulah yang ingin kami tinggalkan di Malasari, bukan sekedar hasil dari sebuah program, tetapi kebiasaan baik yang dapat terus dilanjutkan. Kemudian tibalah kami pada bagian yang paling tidak terasa selama ini, akhir.
Minggu terakhir datang dengan suasana yang berbeda. Semangat kemerdekaan masih terasa di tengah masyarakat Malasari. Pada tanggal 17 Agustus, kami mengikuti upacara kemerdekaan yang dilaksanakan di depan kantor desa. Berdiri bersama masyarakat, mengikuti setiap rangkaian upacara, dan merasakan semangat kemerdekaan di tempat yang selama ini beberapa minggu terakhir telah menjadi bagian dari keseharian kami. Sehari setelahnya, tanggal 18 Agustus, kami kembali berkumpul untuk terlibat dalam rangkaian acara sebagai panitia. Kegiatan berlangsung di sekitar posko kami, suasananya ramai dan penuh kebersamaan. Di hari yang sama, kami juga menyempatkan diri menjalankan salah satu program kerja di bidang ekonomi, yaitu program Edu Wisata. Kami bertemu dengan salah satu penanggung jawab wisata yang ada di Malasari untuk menyampaikan gagasan sekaligus menyerahkan proposal wisata yang telah kami susun sebelumnya. Ada rasa senang sekaligus lega ketika akhirnya program yang selama ini kami persiapkan dapat kami sampaikan secara langsung. Pada tanggal 19 Agustus, kami melakukan kerja bakti bersama membersihkan jalan menuju pendopo dan area halaman pendopo. Kegiatan sederhana ini menjadi salah satu momen kebersamaan terakhir kami bersama masyarakat. Di tengah kesibukan itu, kami juga mulai menyelesaikan bagian terakhir dari perjalanan kami. Laporan akhir mulai disusun, dokumentasi dikumpulkan, catatan-catatan dirapikan. Namun, sebelum meninggalkan Malasari, kami menyempatkan diri untuk berkelana ke Nirmala dan Curug Cidurian. Menikmati kembali keindahan alam Malasari, berjalan bersama, berbincang, tertawa, dan mengabadikan momen untuk terakhir kalinya. Bukan karena kami tahu kapan akan kembali, tetapi karena kami tahu setelah ini semua akan menjadi kenangan. Dan di tengah perjalanan terakhir itu, kami mulai memahami satu hal. Ternyata yang paling sulit dari sebuah perjalanan bukanlah memulainya, tetapi mengetahui kapan harus mengakhirinya. Kini, semuanya telah selesai. Program telah dijalankan, laporan mulai dirampungkan, kenangan telah terkumpul, dan kami pun mulai bersiap untuk pulang. Meninggalkan Malasari secara fisik, namun membawa sebagian kecil dari tempat ini di dalam ingatan kami. Lalu, tibalah hari itu. Hari ketika barang-barang kembali dimasukkan ke dalam tas, dan tempat yang selama ini kami sebut rumah, perlahan mulai kami tinggalkan. Ada lega karena semua telah selesai, tapi ada juga rasa berat, karena kami tahu setelah ini semuanya tak akan sama. Kami datang ke Malasari dengan banyak rencana. Kami pulang dengan lebih banyak cerita tentang masyarakat yang menerima kami dengan hangat, tentang anak-anak yang mengajarkan arti bahagia dari hal sederhana, tentang teman seperjalanan yang membuat lelah terasa ringan. Selama berada di Malasari, kami telah menjalankan berbagai program kerja, mulai dari Gema, Lentera, dan Digita di bidang pendidikan, Germas dan Segar di bidang kesehatan, hingga Agro Edu Wisata, Smart QR, dan Briket di bidang ekonomi. Kami juga menjalankan program lingkungan seperti Permenta, Sipil, dan Teras. Setiap program memiliki cerita dan prosesnya masing-masing. Ada yang mengajarkan kami tentang pendidikan, ada yang memperkenalkan kami pada kehidupan masyarakat, dan ada pula yang membuat kami belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Kami pikir sedang memberi, tapi ternyata kami yang menerima jauh lebih banyak. Kami belajar, pengabdian bukan soal siapa yang paling banyak memberi, tapi soal mau hadir, mendengarkan, dan bergerak bersama.
Kini kami kembali ke tempat masing-masing. Tapi sebagian dari perjalanan ini akan selalu tinggal di Malasari. Di setiap jalan yang pernah kami lewati, di tawa anak-anak, dan di sapaan warga. 5-6 minggu mungkin terdengar singkat, tapi cukup untuk membuat orang asing menjadi keluarga dan sebuah tempat menjadi begitu berarti. Terima kasih Malasari untuk setiap sambutan, bantuan, tawa, dan pelajaran. Kami datang untuk mengabdi, kami pulang membawa cerita yang mungkin selesai di sini, tapi tak akan pernah selesai di ingatan kami. Sampai jumpa Malasari.